Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan 5 Sidoarjo. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen guna keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Kali ini topik kita adalah bersiaplah dengan amal kebajikan ketika masuk di usia senja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadaha amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini untuk yang kesekian kalinya kita mampu mengalahkan hawa nafsu kita, nafsu malas kita untuk memenuhi panggilan Allah berupa panggilan azan sholat asar, sehingga kepatuhan kita untuk melaksanakan sholat asar berjamaah ini menghadirkan keridhaan Allah buat hidup dan kehidupan kita. Seluruh apa yang kita upayakan, yang kita perjuangkan, senantiasa mendapatkan ma'unah pertolongan Allah, hidayah, petunjuk, dan taufik bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita bahas bahwa khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umuruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan semakin bagus amalnya. Maka pada kesempatan ini adalah masuk materi anjuran menambah amal kebaikan di usia senja. Maka sesungguhnya hidup ini terus berputar. Gambaran hidup berputar itu digambarkan dengan waktu asar. Waktu asar ini berarti sebentar lagi sudah masuk senja. Kalau sudah senja, asar berarti matahari ini sudah tenggelam. Matahari tenggelam itu berarti hidup kita di dunia ini sudah berakhir. Masuk malam, yaitu gelap gulita di alam barzah. Maka sebelum kita masuk di alam gelap gulita di alam barzah, maka kita perlu mempersiapkan penerang-penerang ketika kita berada di alam barzah. Penerang-penerang kita ketika kita di alam barzah berarti itu artinya kita perlu menambah amal kebaikan. Maka berbicara tentang amal kebaikan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami ini telah memanjangkan umur kalian, ma yatadzakkaru fihi, dalam masa yang cukup kamu untuk berpikir terhadap umur itu. Man tadzakkara, orang-orang yang berpikir, wa ja'akum, dan datanglah kepadamu an-nadhir, peringatan. Artinya Allah sudah ngasih akal, pikiran, sehingga kita bisa dengan berpikir melalui akal kita bisa berzikir dengan hati kita, sehingga dengan apa yang kita lakukan kita akan mampu mengambil makna apa yang semestinya kita lakukan. Abdullah bin Abbas dan para peneliti dari para kalangan ulama mengatakan bahwa maknanya adalah ayat itu maknanya adalah bahwa bukanlah kami telah memanjangkan usia kalian hingga 60 tahun. Hal ini dikuatkan oleh hadis yang disebutkan, insya Allah ada
dalam pendapat yang artinya 80 tahun. Ada yang mengatakan, bukankah aku telah memanjangkan umurmu sampai 60 tahun? Di dalam riwayat ini, bukankah aku ini telah memanjangkan umurmu sampai 80 tahun? Berarti ketika kita sudah masuk usia di atas 50 tahun, apakah itu 60 tahun, apakah itu 70 tahun? Ada lagi yang mengatakan 40 tahun. Itu adalah ucapan Hasan al-Basri, al-Kalbi, al-Mashrub, dan juga dinukilkan dari Abdullah bin Abbas, dipanjang usia 40 tahun. Berarti ketika kita sudah masuk usia 40 tahun, itu berarti kita 40 tahun ke atas, itu berarti kita sudah masuk usia senja. Umur berapa Mas Wahyu? 51. Udah ada warna putihnya. Siapa nih? Umur berapa Mbak? Umur berapa? Berapa? Masa 51? Gak lebih kan? Giginya sudah enggak ada. Berarti 50. Hah? 73. Artinya pada usia kita ini adalah kita ini sudah diharapkan mampu berpikir. Lah disitulah yang kemudian kata waja'akumun nadhir, dan telah datang pemberi peringatan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Abbas dan mayoritas ulama menyatakan bahwa an-nadhir itu adalah pemberi peringatan, di sini adalah Kanjeng Nabi Muhammad, sementara pendapat lain adalah maknanya adalah uban. Jadi ketika kita sudah punya uban, beruban, ini sudah ada ubannya, udah punya uban belum? Udah punya uban belum? Punya uban. Uban yang tumbuh ini menunjukkan pemberi peringatan, bukan berarti ketika kita tumbuh uban kemudian disemir, merasa masih muda. Nah kalau kita ini sudah tumbuh uban, maka disitulah kemudian kita ini sudah diingatkan kalau diri kita ini sudah bertabur uban, artinya kita ini sudah dekat dengan liang kubur. Kalau kita sudah dekat dengan liang kubur, apa yang kita siapkan? Maka yang kita siapkan adalah amal ibadah kita, amal kebaikan kita, agar kita dapat mempersiapkan bekal-bekal yang cukup menuju alam berikutnya. Karena itulah kemudian Rasulullah mengingatkan kita. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan perawi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "A'darallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana." A'darallahu, Allah akan memaklumkan ila mri'in, kepada seseorang, akhara, yang ditangguhkan, ajalahu, ajalnya, hatta balagha 60, hingga usia 60 sanatan tahun. Jadi a'darallahu ila mri'in, Allah akan memaklumkan, a'darallah, Allah akan menguzurkan atau Allah tidak akan memaklumkan seseorang yang dia tangguhkan ajalnya sampai 60 tahun. Berarti ketika umur ini sudah dekat 50 tahun, sudah 40 tahun, sudah 60 tahun, maka disitulah kemudian sebetulnya Allah sudah memberikan peringatan. Ibarat kita ada di jalan, itu ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Sebelum jatuh lampu merah berarti kematian. Udah ada namanya lampu kuning. Lampu kuning itu artinya tanda peringatan. Maksudnya adalah, menurut para ulama, bahwa Allah tidak lagi menerima alasan apapun dari orang itu, karena dia telah menunda sampai pada apa? Sampai pada masa yang cukup panjang, yaitu umur 40 tahun, umur 50 tahun, umur 60 tahun, umur 80 tahun.
Berarti jangan sampai ketika uban sudah tumbuh, jangan sampai kemudian teklek peringkilan wis tuwek petakilan. Berarti ibarat tadi sudah saatnya merunduk. Maka dalam hal ini a'dzara rajulu, apabila alasannya mencapai batas akhir, berarti Allah tidak akan bisa memberikan toleransi lagi. Maka disitulah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sahabat yang meriwayatkan adalah Umar, karena Umar memasukkanku satu ketika di dalam satu perang Badar. Di saat itu Umar memasukkan Abdullah bin Abbas itu bersama para tetua yang ikut dalam perang Badar, dan sepertinya sebagian dari mereka kurang berkenan. Mereka berkata, mengapa anak ini masuk di sini bersama kita, padahal kita juga memiliki anak-anak seusianya. Nah, di saat itu ada anak-anak yang masuk di situ. Maka Umar melanjutkan, sesungguhnya dia datang dari tempat yang kalian maklumi bersama. Suatu hari dia memanggilku ke dalam majelis syura bersama mereka. Saya merasa bahwa Umar tidak memanggilku pada waktu itu, melainkan untuk membuktikan kepada mereka. Dia berkata, apa yang kalian ketahui tentang firman Allah? Apa firman Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan Allah akan membukakan pintu istighfar kepadanya, maka disitulah Allah akan memberikan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu artinya saat Allah sudah memaklumkan itu, sebetulnya Allah sudah membukakan kemenangan. Maka di saat itulah sebetulnya ketika kita sudah memasuki usia senja, maka apa yang dapat kita lakukan adalah bagaimana kita senantiasa bertakarub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena bagaimanapun juga cepat atau lambat hidup kita akan berlalu. Maka ketika kita hidup ini berlalu, apa yang kita lakukan? Kecuali kita mempersiapkan terhadap bekal-bekal yang perlu dan kita perlukan ketika kita meninggalkan dunia ini. Ketika kita butuh bekal apa? Ya seperti ini. Apalagi semuanya kan tinggal makan, tinggal minum, waktunya makan, tinggal ngambil kan, tidak usah bekerja. Waktu makan sore, tinggal ngambil kan, tidak usah bekerja. Waktunya pagi, tinggal ambil kan. Waktunya siang, tinggal ambil kan. Apalagi ketika usia sudah senja seperti ini, adalah bagaimana kita penuhkan masjid Baitul Jannah ini untuk kita ramekan. Kita kerjakan apa? Sholat 5 waktu dengan sholat 5 waktu dengan jamaah. Ini adalah bagian bekal yang nyata di dalam rangka mempersiapkan hidup dan kehidupan kita menuju keselamatan yang kita rindukan, selamat dunia, selamat pula di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Ya Allah, hari ini kami bersimpuh bermunajat memohon minta kehadirat-Mu ya Allah. Kami sadar ya Allah, tak terasa kami sudah usia di atas 40 tahun. 40 tahun telah berlalu, 50 tahun telah berlalu, 60 tahun pun berlalu. Berarti umur kami sudah masuk di usia senja. Maka di usia senja inilah ya Allah, berilah kami semangat untuk tetap mengabdikan diri kami kepadamu. Berilah kami semangat untuk memenuhkan ibadah-ibadah kami, menggenapkan ibadah-ibadah kami. Berilah kami semangat ya Allah untuk menjaga lisan kami, untuk senantiasa kami basahkan dengan berzikir kepadamu. Maka jadikanlah mata ini senantiasa kami pergunakan untuk membaca firman-firman-Mu dalam Al-Quran, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, untuk mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang bagus dengan kaki, selama kaki ini masih dapat kami gunakan untuk melangkahkan, maka ringankanlah kami untuk melangkahkan kaki kami ini untuk ringan menuju masjid langgar musolamu, yang kemudian kami gunakan untuk memenuhi sholat 5 waktu dengan berjamaah. Dengan tangan kami gunakan untuk saling membantu, dengan tubuh ini kami gunakan untuk mengabdikan diri kami kepadamu, untuk menolong sesama, untuk membantu keringanan orang yang ada di sekitar kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.